10 tahun kemudian, dia memberitahuku dengan 3 tamparan bahwa aku telah benar-benar kalah dalam taruhan menikah jauh. Sel, sampah tak berguna. Ayahmu membesarkanmu. Untuk apa? Aku bilang padamu, sebelum minggu depan, aku harus bertemu ketua grup Zhang dengan segala cara. Jika perusahaan bangkrut, tidak ada yang akan senang. Tuan Zhang, panggilan Anda. Sixi, akhirnya kau meneleponku. Halo, Ayah. Perusahaan Lin Hao punya masalah. Aku mohon padamu, tolong bantu dia. Sixi, apa engkau benar-benar percaya padanya? Aku menepati janjiku untuk menikahi Lin Hao sambil menyembunyikan identitasku. 10 tahun ini, dia sangat baik padaku, dan kita bahagia. Sixi, kebahagiaanmu adalah kebahagiaan terbesarku. Ayah minta maaf. Selama ini, aku membuatmu menyembunyikan identitas dan menderita. Bawa Lin Hao untuk tahun baru Imlek, pulanglah untuk makan malam bersama. Ayah sudah tua. Saatnya menyerahkan perusahaan kepadamu. Ayah, bagaimana ini bisa terjadi? Kau adalah putri ayah, satu-satunya yang berharga. Jika tidak kuberikan padamu, kepada siapa lagi? Suami, tahun baru Imlek ini, bisakah kita pulang ke rumah orang tuaku? Brengsek, apa katamu? Ibu, Jangan panggil aku ibu. Kau pembawa sial yang berhati hitam. Apakah kau menginginkan uang anakku? Sekarang bisnisnya bagus, jadi kamu sangat ingin mengambil uangnya dan membawanya ke rumah reotmu itu. Saya menyarankanmu untuk menghentikan ide itu. Selama aku masih hidup, jangan pernah berpikir tentang itu. aku tidak. Bagaimana dengan ini, Ibu? Kamu pulang bersama kami? Anggap saja perjalanan. Keluargamu yang miskin itu, tempat yang terkutuk. Aku tidak akan menderita di sana. Ibu, tolonglah. Kita sudah menikah 10 tahun. 10 tahun, dan aku belum pernah pulang ke rumah orang tuaku sekalipun. Lin Hao dan aku seharusnya pulang untuk makan malam keluarga, kan? Apa soal 10 tahun? Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan ayahmu yang melahirkan. Seorang anak perempuan yang tidak berguna, dia pantas sendiri. Masalah-masalah ini, mari kita bahas setelah makan malam. Aku sudah payah masak ini. Aku pergi belanja bahan makanan sebelum subuh. Ini makan selagi hangat. Kau selalu memikirkan makanan. Kenapa kami harus menyia-nyiakan makanan padamu? Kakak ipar, aku tidak bermaksud mengkritik. Tapi suamiku selalu sibuk seperti lebah. Dan kamu mengeluh tentang memasak? Jika aku tahu, aku seharusnya tidak membujuk suamiku untuk menikahimu. Lin Mong, dalam 10 tahun sejak aku menikah dengan kakakmu, apakah aku punya 1 hari pun istirahat? Urusan keluarga, dari kewajiban sosial besar, hingga makanan sehari-hari? Bukankah aku yang mengurus semuanya? Istri mana yang tidak mengurus pekerjaan rumah? Kau hanya rewel. Menikah ke keluarga kami adalah keberuntunganmu. Tapi kau selalu berpikir untuk pulang ke rumah orang tuamu. Kau tidak tahu terima kasih. Kau juga sudah menikah? Kenapa kau bisa pulang ke keluarga orang tuamu, tapi aku tidak? Kenapa? Karena kau orang luar. Kau menantu perempuan luar yang murah. Bagaimana bisa kau bandingkan dengan putriku yang sepadan? Jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan menyobek mulutmu. Meja penuh makanan enak, dan kau membalikkannya begitu saja. Jika kau tidak mau makan, jangan pernah makan lagi. Sayang, ibu tidak sengaja. Aku bilang padamu, aku ditipu. Jika minggu depan, aku tidak bisa mencapai kerjasama dengan grup Zhang, perusahaan akan bangkrut. Bangkrut? Grup Zhang itu bisa menyelamatkan perusahaan kita. Grup Zhang memiliki aset triliunan. Satu kontrak saja bisa menyamai pendapatan perusahaan selama 10 tahun. Namun, ketua mereka, Zhang Wei, sangat misterius. Sebelumnya saya nyaris berhasil menghubungi sekretarisnya, tetapi dia cuti dan pulang ke rumah. Sayang, jangan khawatir. Kau tak perlu cemas. Ayahku adalah Zhang Wei. Asalkan kau pulang bersamaku, dan kita bersikap baik selama tahun baru Imlek, dia pasti akan membantumu. Chang Xixi, ayahmu hanyalah pekerja rendahan. Sekarang, untuk membuatku ikut denganmu, pulang ke rumah keluargamu yang kumuh, kau berani mengatakan apa saja. Sayang, percayalah. Ayahku benar-benar Zhang Wei. Alasan aku tidak memberitahumu sebelumnya adalah karena... Cukup. Tidakkah kau lihat? Jam berapa sekarang? Berhenti membicarakan ayah tuaku mumu.
kau berencana mengambil keuntungan untuk keluargamu sendiri. Sebelum perusahaan bangkrut, bukan? Sayang, aku tidak. Aku ingin kau pulang untuk tahun baru Imlek, agar ayahku bisa membantumu. Masih ayahku adalah Zhang Wei. Kenapa kau tidak bilang keluargamu yang terkaya di dunia, bisnis kakakku, mengalami beberapa masalah? Tidak spesial jika kau tidak membantu, tetapi untuk pulang ke rumah orang tuamu, kau mengatakan hal seperti itu. Lagi pula rumah orang tuamu berjarak lebih dari 1.000 kilometer. Tiket kereta saja akan berharga beberapa ribu yuan. Lin Meng, selama bertahun-tahun, hanya untuk pakaianmu, aku telah menghabiskan lebih dari beberapa ribu yuan. Kenapa aku tidak bisa membeli tiket untuk pulang saat tahun baru Imlek? Karena kau orang luar. Aku sudah menikah ke dalam keluarga ini selama lebih dari 10 tahun. Aku mengurus rumah tangga, aku berbakti pada mertua, aku bahkan merawat adik ipar. Dan sekarang kau bilang aku orang luar? Benar, kau orang luar. Kau adalah sesuatu yang anakku habiskan 20.000 yuan untuk menikah ke keluarga Lin kami. Selama bertahun-tahun, kau makan milik anakku, pakai milik anakku, dan sekarang kau menjadi orang yang tidak tahu terima kasih. Uang mas kawin 20.000 yuan, aku kembalikan padamu di hari pernikahan kita. Terlebih lagi, aku menjual tas dan mobilku untuk mengumpulkan mahar 1 juta yuan. Jika bukan karena maharku, perusahaan anakmu tidak akan bisa berdiri. Lihat, inilah istri baik yang kau nikahi. Keluargamu sangat miskin. Siapa tahu dari mana kau dapatkan. 1 juta itu, kau pasti mendapatkannya dengan menjual tubuhmu. Benar kan? Lin Meng, jaga mulutmu. Ayahmu benar-benar Zhang Wei? Ya sayang, ayahku juga. Aku akan bertanya lagi. Apakah ayahmu benar-benar Zhang Wei? Apakah kau ingin pergi ke rumah orang tuamu? Ayahku benar-benar Zhang Wei. Kau belum pernah ke rumah orang tuaku bersamaku, jadi kau... Sayang, aku akan bertanya sekali lagi. Apakah ayahmu benar-benar Zhang Wei? Apakah kau masih ingin pergi ke rumah orang tuamu? Aku ingin pulang. Lisi? Kenapa dia di sini? Kudengar kau mencari Zhang Wei. Jadi aku datang. Kau gila? Ini rumahku. Istriku di sini. Bagus. Aku belum bertemu adikku. Lisi, apa yang sebenarnya kau inginkan? Aku sudah bilang. Aku bisa membantumu menemukan Zhang Wei. Ketua, pesawat ke kota Nona sudah siap. Sudah 10 tahun, aku bertanya-tanya apakah putriku membenciku. Sayang, aku secara pribadi menyerahkan kontrak miliaran dolar ini. Berharap ini membuatmu bahagia. Hei, Si. Ketua sedang terbang ke kotamu. Ayah akan naik pesawatnya untuk mengunjungimu. Bisakah kau benar-benar mengizinkanku bertemu Zhang Wei? Tentu saja. Kau akan menemuinya hari ini. Bagus sekali. Siapa dia? Aku adalah nyonya baru rumah ini. Kakak, oh tidak. Pengasuh. Kau menemukan wanita lain di luar? Lihat dirimu. Tua dan lusuh. Membosankan. Dan terlahir rendah. Tidak seperti diriku, aku sudah mengenal Paman Zhang sejak kecil. Pewaris Zhang adalah sahabatku. Kau harus menerima takdirmu. Penuh kebohongan? Konyol? Di mana aku berbohong? Karena akulah pewaris grup Zhang. Seseorang yang korup moral seperti dirimu tidak layak menjadi temanku. Kau pewaris Zhang? Jangan pedulikan dia. Dia akan mengatakan apapun untuk menipu kakakku agar pulang bersamanya. Si, bisakah kau benar-benar mengizinkanku bertemu Zhang Wei? Tentu saja. Tidakkah kau dengar apa yang aku katakan? Aku bilang ayahku adalah Zhang Wei. Mengapa engkau mempercayai pembohong? Bukankah kau bertanya padaku, mengapa aku punya mas kawin itu? Karena ayahku adalah Zhang Wei. Bukankah kau bertanya padaku, selama bertahun-tahun, mengapa aku tidak mengunjungi rumah orang tuaku? Karena ayahku tidak pernah berpikir tinggi tentang putramu. Bu, mungkinkah dia benar-benar menjadi pewaris Zhang? Dari sikapnya, dia benar-benar terlihat seperti para wanita kaya di sinetron. Sayang, Jangan panggil aku sayang. 3 tamparan itu telah menunjukkan aku siapa dirimu. Mbak, kamu suka sekali pura-pura. Aku bilang aku kenal pewaris Zhang.
Dan kamu masih berpura-pura di depanku. Kamu pasti bosan hidup. Dia bukan pewaris Zhang. Tentu saja pikirkan pewaris Zhang yang terhormat, perusahaan konglomerat triliunan dolar menantinya. Bagaimana mungkin dia menempuh ribuan mil ke rumahmu, lalu memasak dan mencuci pakaian untukmu, menjadi seorang wanita lusuh yang selalu berada di dapur. Beraninya kau berbohong padaku. Aku tidak berbohong padamu. Itu dia yang berbohong. Ayo lihat siapa yang berbohong. Pengasuh, kau benar-benar belajar acting ya, penampilan percaya dirimu. Hampir membuatku percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Zhang, telepon Anda. Lihat, Berhenti berpura-pura. Kau telah berlebihan dalam adegan ini. Kau baik. Kalau begitu, katakan padaku, bukti apa yang kau miliki bahwa kau mengenal Zhang Wei? Lin Hao, perusahaanmu dalam masalah. Aku meminta Paman Zhang untuk tiba besok. Itu tidak mungkin. Ayah, aku mohon, izinkan aku menikah dengan Lin Hao. Tidak, sama sekali tidak. Kau hanya meremehkannya karena latar belakang keluarganya yang miskin. Auk adalah putri satu-satunya dan satu-satunya pewaris grup Zhang. Lin Hao, mengapa dia... Ini semua prasangkamu. Si, berani bertaruh? Aku setuju membiarkanmu menikah dengannya. Tapi dalam 10 tahun, kau tidak boleh pulang. Dan kau tidak boleh memberitahunya identitas aslimu. Jika setelah 10 tahun, dia masih mencintaimu, maka aku akan percaya padanya dan menyerahkan grup kepadamu. Oke, aku bertaruh. Ayah, aku durhaka. Tapi tolong izinkan aku membuktikan bahwa Lin Hao tidak akan mengecewakanku. Baik, sejak hari kau menikah, dalam 10 tahun, aku tidak akan menginjakkan kaki di kota itu satu langkah pun. Ayahku tidak akan menginjakkan kaki di kota ini satu langkah pun. Kau keras kepala seperti keledai. Lin Hao, kau bisa menelepon sekretaris Zhang untuk mengonfirmasi. Apa? Oke. Tuan Zhang sudah dalam perjalanan ke sini dengan pesawat dan dia akan menghadiri rapat tahunan perusahaan sore ini. Hebat sih. Perusahaanku selamat. Jadi tentang kita, Jangan khawatir. Sayang, aku akan menyelesaikan masalah dengan wanita ini sekarang. Ayah, aku kalah taruhan. Kalah total. Tanda tangani ini. Lalu kemasi barangmu. Keluar dari keluarga Lin. Apa katamu? Aku bilang tanda tangani. Lalu pergi. Aku setuju. Kau setuju dengan mudah. Apa kau sudah berencana untuk membagi harta saudaraku? Persetan, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Lin Hao, aku ingin kalung di lehernya. Tentu saja. Bahkan jika kau ingin bintang di langit, akan aku ambilkan untukmu. Tidak. Kalung ini pemberian ayahku. Kau tidak boleh mengambilnya. Apakah ini kelihatan bagus? Tentu saja bagus. Hanya kau yang bisa memakai kalung ini. Tapi, bisakah aku benar-benar bertemu Tuan Zhang malam ini? Itu tergantung pada penampilanmu. Bagaimana aku harus bersikap? Gaya apa? Hentikan. Oh, Lin Hao. Aku ingin kau menceraikan wanita ini dan menikahiku. Di rapat tahunan perusahaan. Besok, jika tidak, kau tidak akan bisa bertemu Paman Zhang. Tentu saja tidak masalah. Yang penting kau senang. Bagaimana aku bisa di sini?
Tentu saja karena Lin Hao ingin semua orang melihat wajah aslimu di rapat tahunan perusahaan. Dasar wanita. Kami sudah periksa. Kalung ini bernilai 3 juta. Apa kau bersekongkol dengan selingkuhanmu untuk menipu Wang Lin Hao? Aku tidak. Itu hadiah dari ayahku. Kembalikan padaku. Masih membantah? Lepaskan aku. Jika ayahku tahu kau memperlakukanku seperti ini, dia tidak akan melepaskanmu. Nah, ini kecanduan aktingmu benar-benar parah. Nanti Paman Zhang juga datang ke rapat tahunan perusahaan. Aku akan biarkan Paman Zhang lihat apakah dia mengakui kau sebagai putrinya. Sepuluh tahun, pertama kali bertemu putri dan menantu. Hanya ini? Bagaimana Siksi bisa merasakan ketulusanku? Tambah lagi. Cepat tambah lagi. Baik, akan segera dikirim. Bukankah ini istri Tuan Lin? Ya, dia... Tuan Lin, siapa wanita di sampingmu ini? Ini wanita yang paling aku cintai. Calon Nyonya Lin Lixi. Seseorang, tolong panggil polisi. Ayahku adalah Zhang Wei. Jika kau membantuku, grup Zhang akan memberimu imbalan besar. Semua orang jangan percaya kebohongan wanita ini. Saya sudah menyelidikinya dengan tuntas. Wanita inilah yang bersekongkol dengan pihak luar hingga menyebabkan kerugian besar perusahaan. Berkat usaha heroik Lixi untuk mengamankan kerjasama dengan grup Zhang. Saya bersekongkol dengan pihak luar. Lin Hao, tahukah kamu bahwa kesuksesan perusahaanmu hari ini adalah karena aku menelan harga diriku dan memohon kepada teman-temanku untuk pesanan? Kalian semua dengar itu? Wanita ini mengatakan bahwa pencapaian perusahaan kita hari ini semua karena dirinya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan kerja keras kalian. Apakah kalian setuju? Hei Nona, kau hanya tidak mau membayar gaji kami dan mengklaim semua kredit untuk dirimu sendiri. Pantas suamimu diambil orang. Berani-beraninya kau menyamar sebagai pewaris keluarga Zhang. Berlutut dan minta maaf. Berlutut? Berlutut ini akan kuingat. Aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat untuk ini. Ketua grup Zhang telah tiba dan sekarang ada di hotel. Baik, ikut aku menyambut Tuan Zhang. Ayah, Ayah, engkau di sini? Di mana Paman Zhang? Tentu saja dia di sini. Aku datang untuk melihatmu dan pasangan sempurnamu. ayah. Kenapa engkau belum datang? Aku Lin Hao mengumumkan bahwa aku resmi menceraikan Zhang Sixi. Baik. Lin Hao, aku harap kau tidak pernah menyesalinya. Dan terima kasih telah menunjukkan sifat aslimu. Hal itu juga membuatku sadar bahwa 10 tahun kegigihanku hanyalah sebuah lelucon. Lelucon? Kau benar-benar lelucon jika kau tidak merengek padaku dan memohon untuk menikahiku? Apa kau pikir aku akan menikahimu? Aku memohon padamu untuk menikahiku? Kaulah yang memohon padaku untuk menikahimu? Aku memohon padamu? Semuanya, lihatlah, apa aku perlu memohon pada perempuan tua ini? Ayah, aku salah. Sangat salah. Aku ingin pulang. Wah, perempuan tua yang diusir anakku. Berani bilang anakku akan menyesal? Seperti ayahmu, kau seorang kampungan. Jangan berani-berani menghina Lin Hao-ku.
Jangan berani-berani menghina ayahku. Dan kalung ini, kau bahkan tidak pantas memakainya. Tolong, tolong. Aku membunuh seseorang, aku membunuh seseorang. Dia masih bernapas. Tuan Lin, Tuan Zhang sudah di depan pintu. Cepat! Mengapa kau masih berdiri di sana? Seret dia pergi, cepat. Baik, Tuan. Ketua Zhang tiba. Paman Zhang, kamu sudah datang. Siapa kamu? Ini putriku. Aku sahabat terbaik putrimu. Dan hubungan kami sangat erat. Pantas kamu juga di sini. Ini semua takdir. Ya, ini semua takdir. Ketua Zhang, aku Lin Hao. Menantuku begitu jauh, putriku bahkan bersembunyi dariku. Mereka masih marah padaku. Which is semua keluarga, tidak perlu begitu sopan. Keluarga. Aku Jiang Wei, mulai dari nol, dengan tanganku sendiri, dan membangun kekayaan triliunan dolar. Aku sombong seumur hidupku, dan keras kepala seumur hidupku. Sitsi bahkan lebih keras kepala dan lebih sombong. Lin Hao, Hadir. aku salah menilaimu. Itu salahku. Jangan salahkan Siksi. Dia sungguh peduli padamu dari kelubuk hatinya. Siksi menelepon dan memberitahuku perusahaanmu dalam krisis. Jadi aku, that's the scene untuk membantumu menyelesaikan masalah. Ketua Zhang memanggilnya Siksi terus. Ketua Zhang memanggil Lishi dengan sangat hangat, seolah dia putri kandungnya. Memang, kakakmu menikah ke atas. Dan keluarga Lin kita akan kaya. Lin Hao, aku peringatkan kamu. Siksi adalah batasku. Jangan kau berani membuat Siksi menderita. Aku akan membuat hidupmu sengsara. Ketua Zhang, tidak. Paman Zhang, tenanglah. Aku akan menggunakan hidupku untuk melindungi Siksi. Minggu depan? Tidak, besok. Besok aku akan membawa Siksi untuk mengambil akta nikah kita. Tunggu, kamu belum mengambil akta nikahmu? Kami... Paman Zhang, Anda tidak mengerti kami anak muda. Akta nikah hanya selembar kertas. Di hadapan cinta sejati, apa itu selembar kertas? Kalian anak muda semua berpikir begitu. Menurutku, dibandingkan dengan akta nikah, dukungan orang tua lebih penting. Ya, Yastuda menyangka bahwa aku salah tentang Siksi. Tanpa persetujuanku, dia bahkan tidak mengambil akta nikah. Omong-omong Paman Zhang, urusan perusahaan Lin Hao mendesak. Kamu harus membantunya dengan baik. Ketua Zhang tentang kontrak. Aku sudah membawa kontraknya. 100 juta. Tuan Zhang, terima kasih banyak untuk kontraknya. Jika bukan karena 100 juta ini, perusahaan saya pasti sudah bangkrut. Demi Siksi, 100 juta ini tidak ada artinya. Anggap saja sebagai hadiah sambutan untukmu. Berkat Nona Zhang, perusahaan kami selamat. ya Tuhan, aku sangat iri pada Nona Zhang. Lisi, kamu benar-benar bintang keberuntungan. Kalung rubi ini, kenapa ada di lehermu? Kalung rubi ini, bagaimana bisa ada di lehermu? Apakah Tuan Zhang menganggap kalung Lisi terlalu mewah? Hidupku sengsara. Aku pernah mendirikan perusahaan, tapi seorang penipu mengambil semua uangku. Syukurlah, Lisi, melihat tipu muslihat penipu itu. Untuk berterima kasih padanya, kami memberikan kalung ini kepada Lisi. Sisi, apakah kau sangat membenciku hingga memberikan mahar yang kuberikan padamu? Oh, ini adalah hadiah sambutan untuk kalian berdua. Banyak sekali. Dan untukku juga. Mulai sekarang Sisi kami ada dalam perawatanmu. Tentu. Sisi juga menantu perempuanku. Tuan Zhang, tenanglah. Aku akan memperlakukannya
seperti aku memperlakukan putriku sendiri. Sisi kami benar-benar menemukan ibu mertua yang baik. Tuan Zhang, apa yang Anda cari? Tentu aku mencari putriku Siksi. Putrimu juga di sini? Apa yang kau bicarakan? Putriku pasti ada di sini. Aku sangat ingin bertemu Putri Ketua Zhang. Hanya karena sahabat Nona Zhang menikah, Ketua Zhang begitu murah hati. Jika Nona Zhang menikah, akan sangat megah. Itu benar-benar bunga kaya dan mulia. Bahkan Tuan Lin pun tidak layak. Bagaimana orang seperti kita bisa memikirkannya? Boleh aku tahu nama putrimu? Aku akan menyuruh seseorang membawanya ke sini. Tidakkah kau tahu? Bukankah Siksi memberitahumu? Paman Zhang, ini semua salahku. Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputnya sekarang. Sepertinya Siksi belum memberitahu Lin Hao identitasnya. Nanti, Sisi dan aku akan memberikan kejutan pada menantu ini. Kenapa putri keluarga Zhang juga ada di sini? Di mana aku harus menemukannya? Halo? Berikan aku informasi check-in semua tamu hotel. Cepat. Aku hampir lupa padamu, Jalang. Bukankah kau suka berperan sebagai putri keluarga Zhang? Zhang Wei ada di jamuan sekarang. Aku akan menyeretmu ke sana sekarang. Mari kita lihat apakah dia mengenali dirimu sebagai putrinya. Jangan khawatir. Lixi telah mengirim seseorang untuk menjemputnya. Dia seharusnya segera tiba. Tidak perlu terburu-buru. Omong-omong, Lin Hao, bagaimana hubungan antara kamu dan Siksi? Kamu biasanya tidak pernah menindas dia, kan? Aku bersumpah demi Tuhan, aku tidak pernah menindas Siksi. Pikirkan, jika aku jahat pada Siksi, kita tidak akan bertemu hari ini, kan? Paman Zhang, jangan khawatir. Aku sudah mengirim seseorang untuk menjemput Nona Zhang. Omong-omong, Paman Zhang, baru saja seorang wanita gila, terus berpura-pura menjadi putrimu. Apakah kamu ingin menemuinya? Seseorang berani meniru putriku? Tepat sekali. Aku juga marah. Putrimu adalah pewaris grup Zhang. Wanita kampungan itu hanya dari pedesaan, sangat kumuh. Benar. Wanita gila itu, ayahnya hanya seorang pekerja dan dia mengaku sebagai putrimu. Tidak hanya itu. Dia juga seorang wanita murahan. Dan dia mengkhianati perusahaan kita. Keterlaluan. Tuan Zhang, jangan khawatir. Aku sudah memberinya pelajaran yang baik. Aku bahkan menamparnya beberapa kali. Dan aku melemparkan segelas anggur ke arahnya. Dan kami membuatnya berlutut. Dan bersujud meminta maaf. Hina, wanita ini, di mana dia sekarang? Dia di hotel. Aku menyeretnya ke sini. Dan aku juga membantu. Diseret? Aku benar-benar malu saat aku melihat wanita jalang itu berani meniru putrimu. Aku sangat marah dan tidak sengaja memukul sedikit terlalu keras. Dia di hotel. Jika kamu ingin menemuinya, aku akan menyeretnya ke sini sekarang. Baik. Biarkan aku melihat siapa yang berani meniru putriku. Kamu terlalu lemah. Aku akan pergi denganmu. Baik. Lin Hao. Tuan Zhang, jangan khawatir. Putrimu akan... Beraninya kau menyebut putriku, Pims melakukan ini. Apakah kau pantas untuk Siksi? Si. Salahku. Aku seharusnya tidak menyalahkan Siksi. Lin Hao. Di depanku, kau marni melakukan ini? Apakah kau layak bagi putriku Zhang Siksi? Zhang Siksi? Tidak. Ini tidak mungkin. Zhang Siksi? Ada apa dengan Nona Zhang? Dia adalah wanita tadi, istri keluarga Lin, yang diseret di tanah. Namanya Zhang Siksi.
Apa? Mustahil? Pembawa sial itu, bagaimana bisa dia menjadi pewaris keluarga Zhang? Berani-beraninya kau? Berani-beraninya kau memanggil putriku, seorang pembawa sial? Tidak, bukan begitu. Ketua Zhang, ini pasti ada kesalahpahaman. Menantu perempuanku juga bernama Zhang Xixi, tapi dia seorang pelacur yang bersekongkol dengan pria lain untuk menipu perusahaan anakku. Lihat tak? Kalung ini, dia bersekongkol dengan kekasihnya dan menipu anakku untuk membelikannya untuknya. Keterlaluan. Kalung ini adalah mahar yang kuberikan pada putriku. Dia tidak berbohong padaku. Apa yang dia katakan itu benar. Lin Hao, di mana putriku? Dia... Aku tidak tahu. Ku mendengar suara putriku. Kau salah dengar. Tidak ada suara. Kau salah dengar. Keluar. Buka pintu. Xixi. Selesai, Zhang Xixi. Memang pewaris keluarga Zhang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa dia menjadi pewaris Zhang? Aku pasti bermimpi. Mustahil, mustahil. Xixi. Ayah, Xixi, jangan takut. Ayah di sini. Seseorang panggil dokter terbaik sekarang juga. Baik. Juga panggil polisi segera. Baik. Xixi, bersikap baiklah. Pergi ke dokter dulu. ayah, aku salah. Xixi, ayah bersumpah bahwa mereka yang menindasmu akan membayar harganya. Siapa? Siapa yang berani menindas putriku, Zhang Wei? Siapa? Siapa yang melukai putriku? Bukan aku. Dia. Bukan aku. Aku hanya menumpahkan anggur padanya. Merrick, if Tom Berigan menyeret Nona Zhang masuk, dia sudah lebam dan bengkak. Bukan aku. Aku tidak memukul putrimu. Dia, itu Lisi. Lisi memukul putrimu. Berani-beraninya kau memukul putriku? Aku tuh akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Bukan aku. Itu Lin Hao. Saat aku memasuki rumah Lin, Zhang Xixi sudah dipukul jatuh olehnya. Bukan aku. Tidak. Itu tidak benar. Itu Lisi. Dia merayuku. Dia bahkan mencuri kalung putrimu. Kamu tidak hanya memukulnya, kau juga menendangnya. Kau. Dasar orang hina. Kau menamparnya. Kau memukulnya dengan botol. Berani-beraninya kau membuat putriku berlutut? Benar? Baiklah. Aryan, akan kubuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Ayah, jangan. Xixi, Ayah, jangan kotori tanganmu untuk sampah seperti mereka. Xixi, apakah kau merasa lebih baik? Aku baik-baik saja, ayah. Dokter sudah memeriksaku, jangan khawatir. Xixi, jangan khawatir. Harsonek, akan kubuat mereka yang menindasmu menyesal terlahir di dunia ini. Sayang, aku benar-benar salah. Maafkan aku sekali ini. Aku benar-benar tidak tahu sebelumnya bahwa kau adalah pewaris keluarga Zhang. Kenapa aku harus memaafkan brengsek yang mengkhianatiku, menyakitiku, dan mempermalukanku? Istri, aku... Kau tidak pantas memanggilku istri? Sudahkah kau lupa bahwa di depan semua orang, kau memaksaku menandatangani surat cerai? Istri, aku menyesal. Bukankah kau bilang kau tidak akan pernah menyesal? Istri, aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Ingatlah masa lalu, betapa kita saling mencintai. Kita memasak bersama, berjalan bersama, dan menonton bintang bersama. Sudahkah kau lupakan semua itu?
Siapa yang lupa? Siapa yang mengkhianati siapa? Akulah yang salah. Tamparan ini untuk ketidakpedulianmu. Tamparan ini untuk ketidaksetiaanmu. Lin Hao. Sebagai suami istri, kita bersumpah cinta abadi. 10 tahun, 1 dekade penuh, aku melayani seluruh keluargamu. Aku pantas dihargai, bukan? Sisi, aku sungguh mencintaimu. Itu ibu dan adikku. Mereka terus berbisik di telingaku sepanjang hari. Tamparan terakhir ini untuk ketidaksetiaan dan ketidakbaktianmu. Lin Hao, pernikahan 10 tahun kita, kau akhiri dengan 3 tamparan. Hari ini, aku balas 3 tamparan padamu. Mulai hari ini, kau dan aku selesai. Tidak, kita tidak bisa selesai begitu saja. Sisi, aku tahu kau sedikit dirugikan. Aku akan membela keadilan untukmu sekarang. Kamu orang jahat. Kamu yang membuatku salah paham pada Siksi. Kamu yang jahat. Kamu bodoh dan keji. Kau percaya semua yang aku katakan. Pantas saja kau ditipu. Seluruh keluargamu tidak ada yang baik. Kamu sialan. Jika aku tidak bisa bahagia, tidak ada satupun dari kalian yang akan bahagia hari ini. Aku akan membunuhmu. Cukup. Ayahku sudah menelepon polisi. Jika ingin bertengkar, lakukan di kantor polisi. Semuanya sudah berakhir. Benar-benar berakhir. Bu, apa yang harus kita lakukan? Ayah, ayo pergi. Tunggu. Kau marah kan? Sebagai ibu mertuamu, aku minta maaf. Apakah itu cukup? Nyonya, itu tidak berarti apa-apa. Bukankah ini cukup? Apakah sekarang cukup? Cukup atau tidak? Aku memperingatkanmu, jangan menyalahkan putriku. Zhang Siksi, biar ku tanya lagi. Cukup? Nyonya, Sayang, jangan bersan orang seperti itu. Ku mohon, aku perempuan tua ini bersujud padamu. Apakah itu cukup? Nyonya, tolong bangun berhenti bersujud. Apakah itu kau dan anakku tidak akan bercerai? Aku harus bercerai? Silakan bunuh aku. Nak, ibu tidak mampu. Istri kamu ini tidak akan kembali. Bagaimana kita bisa hidup seperti ini? Raja neraka, penguasa surga, bawa aku kembali. Aku tidak mau hidup lagi. Cinta orang tua sungguh menyentuh. Nona Zhang, bermurah hatilah. Maafkan Tuan Lin, kumohon. Benar, Nyonya Lin ini setidaknya tetuamu. Kau buat dia bersujud padamu dan berlutut di hadapanmu. Itu sangat menyedihkan. Tuan Lin hanya melakukan satu kesalahan yang dilakukan semua pria di dunia. Kalian sudah menjadi pasangan selama lebih dari 1 dekade, jadi jangan bercerai. Tepat sekali. Keluarga tidak seharusnya memiliki dendam semalam. Mundur selangkah, dunia menjadi luas. Kupikir kau tidak seharusnya bercerai. Nyonya, tolong berhenti bersujud, tolong bangun. Kau tidak akan bercerai, kan? Sudah cukup menangis? Ya, cukup. Selama ini, trik lama yang sama, menangis membuat keributan mengancam bunuh diri. Aku panggil kau Nyonya, kau benar-benar berpikir kau seorang tetua? Aku panggil kau Nyonya, karena aku punya didikan yang baik, aku menghormati orang tua dan menyayangi yang muda. Ini bukan alatmu untuk menyalahkanku. Karena kau begitu tak tahu malu, jangan salahkan aku jika aku kejam. Jangan kira bahwa kau dan Lin Meng, aku tidak tahu apa yang kalian lakukan. Apa yang dilakukan ibu dan adikku? Cheng Siksi, jangan bicara omong kosong. Apa? Aku bahkan belum mengatakan apa itu. Dan kau sudah merasa bersalah. Dia. Berhenti berpura-pura. Baik. Aku sudah muak. Biarkan aku memberitahumu apa yang aku tahu. Tidak. Nak, ayo pergi. Ayo pulang. Bu, apa yang kalian berdua lakukan? Aduh, kepalaku sakit. Aku perlu ke dokter. Bu, ayo pergi. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Lin Hao, kau sungguh menyedihkan dan memalukan. Tahukah kau mengapa kau ditipu? Akan kurobek mulutmu. Apa yang kau lakuin? Zhang Siksi, jelaskan dirimu. Mengapa aku ditipu? Tanya pada ibumu tersayang dan adikmu tersayang.
Lagi pula, mereka kenal penipu itu cukup baik. Apa? Adikmu berselingkuh dengan sekretarismu. Saat ibumu tahu, dia tidak hanya tidak menghentikannya, tetapi malah membantu menutupinya. Selama ini, adikmu makan makanan kita, memakai barang kita. Dia tidak hanya tidak tahu terima kasih, maka dia berkolusi dengan sekretarismu untuk menguras uang perusahaan. Sayangnya, mereka malah ditipu. Itulah sebabnya perusahaanmu diambang kebangkrutan. Apa yang dia katakan benar? Nak, kau jangan dengar wanita ini. Dia selalu berusaha menghancurkan keluarga kita. Jangan biarkan dia berhasil. Iya, Kak. Wanita ini punya niat jahat. Kita keluarga. Kami tidak akan membohongimu. Sisi, mungkin ada kesalahan. Ibu dan adikku tidak seperti itu. Lin Hao, hatimu berat sebelah dan matamu buta. Selama ini, saat aku bertengkar dengan mereka, kau tidak pernah sekalipun memihakku. Jadi kau ditipu, kau pantas mendapatkannya. Tapi sekarang, itu tidak penting lagi. Aku juga tidak peduli. Aku sudah punya keluarga yang akan mendukungku. Lin Hao, buka mata anjingmu dan lihatlah baik-baik. Sekretaris Liu. Dia kekasih Lin Meng. Dia kekasih Lin Meng. Kakak, percayalah padaku. Aku tidak kenal dia. Sekretaris Liu. Apakah Anda kenal dia? Ya, saya kenal. Lin Meng adalah adikmu. Dia percaya. Ia kau cek setelah dukungannya. Dia kerfulsyak. Kau bicara omong kosong. Lin Meng juga bilang kau terlalu pelit. Jadi dia mengancaki untuk membuat kontrak palsu, merekrut aktor dan investor palsu untuk menipu uangmu. Oh, benar. Dia juga ada di sana. Dia bisa membuktikan bahwa apa yang kukatakan semua jika benar. Grup Zhang memiliki kekuasaan yang sangat besar. Dia pasti telah disuap oleh mereka untuk memfitnahku dan adikmu. Jangan percaya padanya. Aku tidak berbohong. Aku punya bukti. Bukti apa yang kamu punya? Aku punya rekaman. Akhir-akhir ini aku mengincar mobil sport edisi terbatas. Untuk aku buru-buru membayar uang muka. Katakan pada aktor itu yang memerankan investor agar segera menandatangani kontrak dengan kakakku. Jangan berlama-lama. Aku berasa orang itu sudah appear di bursa. Biksi gat shares belarkint. Karena ketahuan itu ilegal. Ini adalah perusahaan anakku. Aku dan adiknya hanya ingin mengambil sedikit uang untuk dibelanjakan. Bagaimana itu ilegal? Kau berani menipuku? Aku dan adikmu tidak sengaja. Bukankah aku sudah baik padamu? Kenapa kau berbohong padaku? Kalian semua pantas mati. Bawa dia pergi. Sisi aku salah. Aku mengecewakanmu. Sekarang aku tahu bahwa di dunia ini satu-satunya orang yang baik padaku adalah dirimu. Maukah kau memberiku kesempatan lagi? Ini semua karena mereka. Masukkan mereka ke penjara. Lalu kita bisa hidup bersama. Tanpa mereka menabur perpecahan, kita pasti akan saling mencintai. Lin Hao, kau lemah dan tidak kompeten, egois, munafik. Kau tidak layak mendapat cintaku. Mengenai kontrak ini, Tidak. kau juga tidak layak mendapatkannya. Sudah berakhir. Perusahaan hancur. Nona Zhang, kau tidak mau memberi kami jalan keluar? Memberi jalan keluar? Saat kau melihatnya menghinaku dan memaksaku berlutut, apakah kau memberiku jalan keluar? Chang Siksi, hatimu sangat kejam. Aku bisa lebih kejam lagi. Ambil semuanya. Jangan ambil uangnya. Jangan ambil. Jangan ambil emasku. Astaga, semuanya hancur. Bunuh, bunuh. Diam. Apa yang kuberikan padamu adalah milikmu. Apa yang tidak kuberikan, jangan berpikir untuk mengambil 1 sen pun. Itu keterlaluan. Chang Siksi, kau menyembunyikan identitasmu dariku, apa kau meremehkanku? Lalu kenapa kau punya pengawal? Kenapa kau menindas orang miskin seperti kami? Hanya karena punya uang haram, kau mulai menindas orang miskin. Benar. Kenapa menindas orang miskin? Tidak apa-apa, ayah. Belum waktunya mengerahkan semua. Ini hanya taktik opini publik. Kau tidak ingin bercerai? Jika engkau berani bercerai,
Aku akan mencari troll online, memulai kampanye opini publik, menyebarkan rumor bahwa kau membenci kemiskinan dan mempermalukan keluarga Zhang. Ya, Sedvan, kami semua bisa bersaksi. Grup Zhang menindas orang miskin. Grup Zhang kaya tapi kejam. Mari kita bongkar bersama. Ya, bongkar mereka. Zhang Xixi, kau lihat itu? Sekarang opini publik ada di pihakku. Begitu kami membongkarmu bersama, sahammu akan anjlok, citramu akan hancur, dan kau akan menjadi pengkhianat keluarga Zhang. Itu hanya cerita sepihakmu. Apa gelombang yang bisa ditimbulkannya? Bagaimana jika seorang tetua grup bersaksi dengan nama aslinya? Lin Hao. Karena ayahku adalah veteran dari grup ini, jika dia bersedia bersaksi, akankah netizen percaya para kapitalis yang angkuh atau para pekerja yang jujur? Lisi, kamu sangat pintar. Aku sudah baik padamu, kan? Aku benci. Sikap merendahkanmu. Aku sudah membencinya selama puluhan tahun. Hari ini, aku ingin melihat pemandanganmu dibully secara online. Demi pernikahan kita, aku tidak bisa mengeksposmu, dan aku bisa menceraikanmu, tapi aku ingin 1 miliar. 1 miliar? Terlalu sedikit? Kalau begitu aku ingin setengah saham perusahaan. Bagaimana denganmu? Apa yang kamu mau? Aku ingin 100 tas edisi terbatas. Kalung emas setebal jari dan gelang giok yang paling berharga. Bagaimana menurutmu? Pilihanmu apa? Aku memilih untuk memenjarakanmu. Aku sudah merekam semuanya. Menurut pasal 4 Hukum Pidana, pemerasan dengan jumlah besar dapat dihukum minimal 10 tahun penjara. Selamat untuk keluargamu. Kalian semua bisa berkumpul di penjara. Sisi, jangan terlalu marah. Aku tidak ada bukti sekarang. Lihat saja bagaimana kau masih bisa begitu sombong. Zhang Xixi, aku menyarankanmu jangan mainkan tipu daya lagi padaku. Ku dengar kesehatan ketua Zhang memburuk. Jika ini bocor, beberapa rumor bahwa ketua Zhang meninggal karena marah, aku akan sangat malu, bukan? Lin Hao, kamu sangat baik. Zhang Xixi adalah pewaris tunggal. Begitu ayahnya meninggal, perusahaan akan menjadi milik kita. Tepat sekali. Grup Zhang akan menjadi grup Lin mulai sekarang. Maka kakakku akan menjadi terkaya dan aku akan menjadi adiknya. Perzinahan, pemerasan, dan penipuan warisan. Keluargamu benar-benar busuk sampai ke akar-akarnya. Kamu bahkan tidak punya bukti. Bagaimana kau masih bisa begitu sombong? Brilliant. Siapa bilang buktinya hilang? Aku punya banyak rekaman. Ayo, hancurkan saja. Lawan aku, kamu masih terlalu hijau. Bu, aku tidak mau masuk penjara. Aku mohon, kita semua keluarga, jangan dendam pada kami. Sisi, kamu memiliki hati yang paling lembut. Jangan dendam pada ibu. Ibu dibutakan oleh keserakahan. Jangan dendam padaku. Pergi. Ini terakhir kalinya aku bicara padamu. Keadilan memang lambat, tetapi tangannya kuat. Katakan pada hakim, Ibu akan berlutut untukmu. Jika engkau tidak setuju, aku akan berlutut di sini sampai mati. baik. Kalau begitu tetap berlutut. Tapi jangan khawatir, polisi akan segera datang, jadi kau tidak akan berlutut lama. Dan kau dipecat. Ketua, saya salah. Beri saya kesempatan lagi. Saya akan lakukan apapun yang Anda minta. Sekali tidak setia, tidak akan pernah dipakai. Anjing yang menggigit tuannya, aku tidak mau. Dasar pengkhianat kecil. Kau membuatku kehilangan pekerjaan. Akan kupukul kau. Ayah, ayo pulang. Lihat, seseorang melompat dari gedung.
Lin Hao, Kau di sini. Lin Hao, Aku tidak punya apa-apa lagi. Perusahaan hilang, keluarga hilang, dan aku juga kehilanganmu. Bagaimana aku bisa sampai begini? Sisi, nikahi aku, maukah kau? mau. Aku akan menikahimu. Jadilah pengantin tercantik. Ayahmu benar-benar Zhang Wei? Iya, sayang. Ayahku juga. Aku tanya lagi, apa benar ayahmu Zhang Wei? Kau mau pulang? Ayahku benar-benar Zhang Wei. Kau tidak pernah pulang bersamaku. Jadi engkau... Istri aku tanya sekali lagi, Siksi, Lin Hao, 10 tahun lalu aku bertaruh dengan ayahku. Jika dalam 10 tahun ini kita masih saling mencintai seperti dulu, dia akan memberikan kita grup itu. Hari ini tepat 10 tahun. Tapi kau membuatku kalah. Sisi, Lin Hao, kau telah melakukan terlalu banyak hal yang salah. Kau perlu bertobat dan masuk penjara. Tapi selama kau hidup, kau bisa menebus kesalahan. Setelah menebus kesalahan, jadi orang baiklah. Sisi, aku benar-benar tahu aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi, ya? pulanglah bersamaku. Siksi, tahun baru akan segera tiba. Apa rencanamu? Tahun baru sudah tiba. Aku ingin makan banyak makanan enak. Tidak. Ini adalah kamar tidurku dan Lin Hao. Sayang, kamu sudah bangun. Lin Hao? Tidak demam. Apakah kamu merasa tidak enak badan? Tidak. Aku baru saja mimpi buruk. Mimpi buruk apa? Dalam mimpi itu, kau menjadi suami yang selingkuh dan kejam. Tahukah engkau bahwa kau hampir membuatku gila? Sayang, aku tidak bersalah. Bahkan jika aku berani seperti beruang dan macan kumbang, aku tidak akan berani. Aku tidak akan. Aku tidak akan. Aku bahkan tidak mau. Begitu dong. Sayang, ayo makan sekarang. Kami hanya menunggumu. Kenapa tidak bilang lebih awal? Cepat, di mana sandalku? Di sini, di sini. Ayo pergi. Baunya enak sekali. Siapa yang begitu dermawan hingga mengirim sebanyak ini? Tentu saja itu dari sahabatmu Lisi. Selain dia, siapa lagi yang begitu dermawan? Kenapa kamu tidak tidur lebih lama? Wanita hamil mudah mengantuk. Kakak ipar, kamu sudah bangun. Jika kamu tidur lagi, kamu akan melewatkan makan malam tahun baru? Ayah, apa isi pangsit ini? Kamu harus bertanya pada suamimu yang baik. Dia yang paling banyak bekerja membuat pangsit ini. Aku tidak tahu kau begitu berbakti. Tentu saja, kau menikahiku untuk menikmati hidup. Aku tidak bisa membuatmu kecewa. Tahun baru akan segera dimulai. Semoga semua orang selamat tahun baru. Bersama dan berkumpul kembali.